keberadaan majelis ilmu adalah nikmat Allah. Iya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kiat untuk dapat ikhlas dengan istiqomah? Terima kasih. Waalaikumsalam. Iya, jazakumullah khairan dan terima kasih atas pertanyaannya dan perhatiannya. Masalah kiat untuk ikhlas, ini adalah pertanyaan yang sangat penting sekaligus sangat berat, dan mungkin yang berbicara tidak lebih baik daripada yang bertanya. Hanya saja apabila kita membaca penjelasan para ulama kita, mereka telah menjelaskan kiat-kiat ikhlas, dan kiat-kiat itu sangat panjang dan idealnya dijadikan materi di pertemuan khusus, jadi sebuah materi di pertemuan tertentu. Tapi singkat saja, yang pertama, untuk dapat ikhlas secara istiqomah dengan senantiasa menuntut ilmu, khususnya ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mempelajari bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah lah zat yang mendengar seluruh yang ada di hati kita. Jadi seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mengetahui hakikat ini, dia tidak akan berani melakukan riya dan selalu menjaga keikhlasannya, karena dia tahu Allah melihat ucapan atau perbuatan hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mempelajari ilmu tentang keutamaan ikhlas dan bahaya riya. Dengan kita mengetahui bahwa ikhlas itu sangat penting, bahkan intisari agama Islam, dan riya akibatnya sangat fatal, kita akan semakin berhati-hati untuk tergelincir dari hal-hal tersebut. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga, dengan bergaul bersama orang-orang yang berusaha ikhlas sebagaimana kita berusaha ikhlas. Jadi bergaul dengan mereka, karena dengan bergaul kita akan semakin kokoh, kita akan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi mengatakan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya yang dimakan oleh serigala adalah kambing yang berpisah dari rombongannya, kambing yang sendirian dan berpisah dari rombongannya. Apa maksudnya? Nabi memberikan analogi, Nabi memberikan ilustrasi. Kambing di sini maksudnya manusia, dan serigala di sini maksudnya syaitan. Jadi syaitan sangat mudah mencengkram dan menggoda kita ketika kita sedang sendirian. Jadi dengan bergaul, kita akan semakin bersemangat dan semakin giat untuk menjaga keikhlasan. Ya. Dan yang terakhir, karena singkat, yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kiat yang paling mudah secara teori, namun ternyata banyak di antara kita yang melupakannya, padahal tidak membutuhkan berjam-jam. Kita hanya membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca doa ini, tapi banyak di antara kita yang lalai. Apa doa berlindung dari masalah ini? Apa doa berlindung dari masalah kesyirikan yang diriwayatkan Imam Ahmad? Apa doanya? Dibaca nggak nih? Pada berdoa nggak bapak-bapak ibu-ibu? Berdoa ya. Kalau doa minta apa? Minta jodoh. Ya bagus, nggak apa-apa minta jodoh, tapi jangan hanya jodoh saja. Doa agar dijaga dari kesyirikan. Nabi bersabda, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berdoa kepada dirimu, aku meminta kepada dirimu, ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari kesyirikan yang aku ketahui,
Jadi kesyirikan yang berpotensi aku lakukan dalam kondisi aku mengetahui dan aku beristighfar dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Baca doa ini sebanyak-banyaknya, khususnya di waktu-waktu ijabah, saat sujud, antara adzan dan qomat, sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah meninggalkan anak sedang sakit untuk talabul ilmi bisa dibenarkan? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Ustaz, apabila kita akan salam dalam tahiyat akhir, apakah salam dulu, apa menoleh ke kanan dulu, ataukah bersamaan dan mengucapkan salam dan menoleh? Iya, yang pertama, meninggalkan anak yang sedang sakit. Intinya begini, bukan meninggalkan atau tidak meninggalkan. Apabila kita melalaikan hak anak kita karena menuntut ilmu, padahal ilmu tersebut bisa kita dapatkan di kesempatan yang lain atau dengan media yang lain, kita minta tolong teman kita untuk merekamkan, lalu kita dengar di rumah sakit misalnya, kita dengar ketika kita merawat anak kita, maka ini adalah perbuatan yang keliru. Ini perbuatan yang keliru apabila sampai melalaikan hak anak kita, karena sakit kan bermacam-macam. Sakit bermacam-macam. Ada misalnya anak kita sakit koma 6 bulan tidak sadar-sadar. Apa iya kita 6 bulan hanya ada di rumah, di kamar tersebut? Kan tidak. Kita bisa kita selingi dengan mengaji dan seterusnya. Jadi intinya wallahu ta'ala, inti kaidahnya bukan sakit atau tidak sakit, karena sakit sendiri bertingkat-tingkat, dari sakit yang paling parah sampai sakit yang paling rendah. Misalnya anak kita sakit panu misalnya, Pak, sakit apa enggak? Sakit. Tapi kira-kira ada hubungannya tidak datang ke majelis ilmu? Aduh, mohon maaf nih, harus nemenin anak di rumah, lagi sakit. Sakit apa? Sakit panu. Sakit apa? Kutu air. Kan ini sebenarnya bisa digabungkan, kan gitu. Jadi sebenarnya sakit itu masih global ya. Jadi intinya melalaikan hak anak. Padahal ilmu itu bisa didapatkan di kesempatan yang lain atau dengan media yang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, adapun masalah salam, bisa berbarengan dan bisa mengucapkan salam lalu menoleh ke kanan tersebut. Jadi bisa berbarengan dan bisa mengucapkan salam lalu menoleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mana lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana alhamdulillah selepas SMA sudah memakai niqab, cadar ya. Kemudian sekarang anak kuliah di kebidanan, ketika di kampus anak memakai seragam yang sudah ditetapkan dengan celana dan kerudung. Apakah hal ini dibenarkan? Apakah ini disebut tidak istiqomah? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan katsiran wa iyyakum. Terima kasih dan jazakallahu khairan kepada ukhti yang bertanya. Yang pertama, kita turut gembira, turut bahagia ketika anti memutuskan dan bisa menggunakan pakaian atau busana yang terbaik bagi wanita di masalah ini. Jadi semoga diberikan keikhlasan dan diberikan keistiqomahan dan dimudahkan untuk menjalankan syariat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saran saya, kasus-kasus seperti ini dibicarakan secara detail oleh seorang ustadz. Keberadaan majelis ilmu adalah nikmat Allah, secara detail dengan seorang ustadz. Kenapa demikian? Karena masalah-masalah seperti ini tidak mudah dipecahkan. Ini berkaitan dengan maslahat dan mudarat. Maslahat dan mudarat. Kenapa? Karena di satu sisi kita membutuhkan
muslimah-muslimah yang menjadi bidan, kan begitu, agar sekali lagi istri kita, adik perempuan kita, kakak perempuan kita itu tidak ditangani oleh laki-laki. Kita membutuhkan wanita dalam masalah ini. Sedangkan di waktu yang bersamaan tidak ada sekolah kecuali menetapkan seragam yang seperti ini, contohnya kan demikian. Oleh karena itu pembahasannya tidak simpel, tidak langsung hanya mengatakan keluar saja, karena di sisi lain ada maslahat yang bukan kecil atau bukan sepele. Jadi dibutuhkannya SDM, bidan-bidan yang muslimah, yang profesional dan punya kapasitas di bidang tersebut, dan potensi peluang dakwahnya pun juga besar ketika dia misalnya menangani pasien dari awal sampai akhir. Dia bisa menyisipkan akidah kepada Allah, tawakal kepada Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi bidan seperti ini bahkan bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Namun sekali lagi di sisi lain tidak ada lembaga pendidikan yang menerapkan seluruh hal-hal yang syar'i kepada mahasiswinya misalnya. Jadi ini harus dikembalikan kepada maslahat dan mudarat. Wallahu ta'ala alam. Kalau misalnya tidak ada lembaga lain kecuali memiliki peraturan seperti itu, maka wallahu ta'ala alam diperbolehkan, sebagaimana kita tahu bersama diperbolehkannya belajar di universitas umum padahal kondisinya ikhtilat, diperbolehkannya bekerja di tempat yang halal walaupun di sana ada ikhtilat. Jadi kalau ini tidak boleh, maka kita harus buat fatwa haramnya sekolah di universitas umum. Kenapa? Karena ikhtilat, karena sama-sama ada unsur yang haram, iya tidak? Bedanya yang satu busana, yang satu campur baur, iya apa tidak? Kan sama-sama hal yang haram. Jadi sekali lagi masalah tidak simpel, apalagi kita hidup di zaman fitnah. Oleh karena itu ingatlah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini perkataan ini catat baik-baik jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Laisal alim man ya'lam al khaira wasyarr. Bukanlah ahli ilmu yang hakiki seseorang yang mengetahui yang halal dan haram saja. Walakinnal alim man ya'lam khairal khairain wasyarra syarrain. Namun orang alim yang hakiki, ulama yang hakiki adalah orang ketika di hadapannya ada dua kebaikan, dia bisa memilih kebaikan yang paling besar untuk dipilihnya. Dan apabila di hadapannya ada dua keburukan, dia bisa menentukan keburukan yang paling parah untuk dihindarinya. Ini alim. Jadi bukan hanya mengatakan, oh ini kan nggak boleh, benar nggak boleh, tapi kondisinya bagaimana? Ada solusi apa tidak? Dan kebutuhan umat bagaimana? Oleh karena itu hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, masalah-masalah seperti ini harus dibicarakan secara detail. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Pertanyaan kedua dari terakhir, wahai Ustadz. Ya, wahai penanya juga. Bahasanya ini pujangga sekali, wahai Ustadz, wahai penanya. Saya semakin mempelajari ilmu hadis seolah terasa semakin fana dalam mencari kehidupan dunia. Semakin takut adab Allah SWT. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan wa iyyakum. Kayaknya penanya nggak perlu nasihat lagi kalau sudah begini. Jadi karena sudah tepat. Jadi apabila ilmunya membuat ia takut kepada Allah, ini sudah tepat, karena Allah berfirman dalam surat Fatir apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu, ulama. Dan ulama kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh misalnya Abdullah bin Mas'ud, kafa bil mar'i aliman beliau mengatakan cukuplah apa redaksinya kok saya lupa ya, cukuplah rasa takut itu menjadi bukti sejatinya ilmu seseorang. Jadi cukuplah rasa takut itu sebagai bukti. Dan ulama mengatakan laisal ilmu bikatrati riwayah wa innamal ilmu khasyah. Ilmu itu bukannya
banyaknya meriwayatkan hadis, namun ilmu yang hakiki yang akan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kualitasnya bukan kuantitasnya. Jadi kalau sudah mendapatkan rasa takut ini, nasihat saya jaga baik-baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beristiqomahlah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya yasinan atau tahlilan yang ada di masyarakat sekitar? Ya, terima kasih dan jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama, sebagai bentuk husnudzon kita kepada saudara-saudara kita, mereka melakukan hal itu karena niat baik, karena semangat untuk beribadah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sangat mengapresiasi, kita sangat menghargai niat baik dan semangat saudara-saudara kita tersebut. Dan tidak ada orang yang boleh mengkritik semangat seperti itu. Namun yang perlu kita pahami, yang ketiga, bahwa semangat saja tidak cukup untuk mengantarkan ibadah sehingga diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan penuh rasa apresiasi kepada saudara kita yang punya semangat beribadah seperti itu, kita sarankan sebelum beribadah hendaklah ia mencek ke literatur hadis pada firman-firman Allah, ada tidak dalilnya, pernah tidak Rasulullah yasinan atau tahlilan. Karena kaidah mengatakan laukana khairan lasabaquna ilai, yang paling mencintai umat Islam bukan kita, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin salah satu dalih yang pasti disebutkan ketika orang tahlilan atau yasinan untuk orang meninggal misalnya, kita ingin memberikan manfaat kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Sekali lagi, yang paling mencintai seluruh umat Islam adalah Rasulullah. Allah berfirman tentang masalah ini dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, darah daging kalian, yang merasakan sakitnya penderitaan kalian. Rasa empati Nabi SAW begitu besar. Harisun alaikum, sangat bersemangat memberikan hidayah kepada kalian, dan sangat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Jadi ayat ini menunjukkan Rasulullah begitu luar biasa dalam mencintai dan menyayangi orang-orang yang beriman. Namun pernahkah beliau melakukan demikian? Lalu para sahabat pernahkah melakukan demikian? Kalau mereka tidak melakukan demikian, padahal peluangnya terbuka lebar, kesempatannya ada, maka dalam bahasa ilmiah, dalam bahasa ilmu usul fikih, ini berarti ijma' para sahabat, hal itu tidak disyariatkan. Hal itu tidak disyariatkan. Oleh karena itu, pertahankan semangat kita, pertahankan semangat Anda, namun alihkan ke ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segalanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.